kami dari kelompok 5. Kami di sini bersama Mas Aji. Iya. Kali ini saya mau mewawancara Mas Aji. Yang pertama, apa tujuan utama dari berternak sapi perah ini? Jadi gini Mbak, ini kata ownernya ya Mbak. Ownernya itu sekarang kan sedang bekerja di Telkom Mbak. Jadi untuk masa pensiunnya dia akhirnya mendirikan sapi perah ini untuk jaga-jaga masa pensiun lah Mbak. Nah, seperti itu. Terus apa saja persiapan awal membangun peternak sapi perah ini? Siapa ya Mbak? Kalau itu ownernya sih Mbak. Aku kurang tahu. Mungkin seperti beli bibit sapi-sapi. Oh, oke. Jadi untuk utama itu persiapan lahan dulu ya Mbak. Kita cari lahan yang jauh dari pemukiman sama pembuangan limbahnya yang enak. Terus yang kedua konsep kandangnya. Di sini kita memilih kandang freestyle karena bagus untuk sapi perah. Terus yang ketiga untuk pemilihan bibit, di sini kita memilih sapi yang super, yaitu yang dari X Greenfield, yang notabene sudah bagus lah sapinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian tugas pekerja di peternakan ini? Jadi di sini ada ini ya Mbak, bagian pakan, sanitasi kandang, sama pemerahan. Jadi di sini itu per orang satu Mbak, di pakan satu orang, di sanitasi satu orang, di terah satu orang. Itu aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pakan dan pemerahan susu di sini? Kebetulan di sini saya Mbak sebagai leader farmnya, jadi ya saya bertanggung jawab di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, bagaimana proses pemberian pakan sapi? Itu berapa kali sehari? Kalau di sini 2 kali sehari ya Mbak. Untuk pakannya menggunakan silase tepung jagung sama konsentrat aja. Untuk pemberian minumnya? Pemberian minum arti itu Mbak ya, di situ di samping. Jadi nggak terbatas untuk pemberian minum. Jadi sapi bisa langsung minum sendiri? Iya. Untuk selanjutnya, di sini ada pernah sapi sakit kan? Pernah Mbak. Terus itu gimana? Dicarikan dokter hewan atau? Kebetulan ownernya ini ya Mbak, dokter hewan juga, inseminator. Jadi untuk penanganan ketika sapi sakit itu langsung ke ownernya langsung Pak. Kira-kira itu sakit kena apa Mas? Kalau di sini yang sering itu mastitis ya Mbak, mastitis sama kemarin asidosis. Bagaimana untuk cara mengawasi kesehatan sapi di sini? Jadi gini Mbak, kita lihat dari perilakunya ya. Ketika sapi itu lemas ya itu berarti dia biasanya demam. Terus ketika biasanya ada yang memar-memar di tubuhnya, ya itu biasanya dia sakit juga. Lalu untuk memastikan kualitas sapi tetap baik, apa yang dilakukan di sini? Ya pertama kita pemberian vitamin, terus pemberian pakan yang bagus, kemudian sanitasi kandang yang bersih, memandikan sapi yang bersih seperti itu. Terus rutin vaksin aja sih Mbak. Kemudian kan pasti ada masa-masa di mana produksi susu ini menurun. Iya. Kira-kira bagaimana nih cara dari sini untuk menanganinya? Mungkin produksi menurun itu karena sapinya sakit ya Mbak. Jadi biasanya kita berikan obat, kita berikan vitamin, terus kita berikan pakan yang lebih baik. Biasanya itu bisa pulih lah. Kita beralih ke pertanyaan yang di layar. Oke. Ini bagaimana cara mengevaluasi kinerja pekerja? Gimana ya Mbak? Aku pekerja nih ya Mbak. Seperti Sulit ya? ada Kayak gimana Mbak contoh? seperti mungkin ada evaluasi tiap minggu atau Dari ada penyakit, terus ada beberapa evaluasi dari owner gitu. Kalau saya nggak ada sih Mbak. Dari ownernya ya nggak ada lah memberikan evaluasi apa-apa selama ini. 3. Di sini kira-kira siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan peternakan sapi? Di sini anak kandangnya, ownernya juga. Kemudian untuk strategi pemasaran hasil sapinya gimana Mas? Kalau di sini untuk pemasarannya kita ke koperasi ya Mbak. Kita setor ke koperasi, kemudian ada ke pasteurisasi juga. Sekarang kan ada MBB itu Mbak. Jadi kita pasarkan di sana juga. Kemudian
apa aja kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi sapi? Yang pertama tentu saja pemberian pakan yang bagus ya Mbak, pemberian pakan yang bagus, terus sanitasi yang bagus tadi, ya itu aja sih Mbak sebenarnya. Kira-kira ada kendala nggak Mas dalam pengelolaannya selama ini? Kemarin Mbak ada, jadi kita salah di pakannya Mbak. Ya, kebetulan kemarin itu pakannya terlalu tinggi protein, ya kita kan berharap Mbak dengan tinggi protein akan keluar susu yang banyak, ternyata enggak. Ternyata malah menyebabkan asidosis rumen dan akhirnya sapinya banyak yang sakit, produksi menurun ya. Terus enggak. Kemudian bagaimana cara membangun komunikasi antar pekerja yang ada di sini? Ya gimana ya Mbak? Dari awal sudah aman-aman aja sih Mbak untuk komunikasi ya. Ya mungkin karena sama-sama di peternakan ya. Iya. Sudah. Kemudian untuk cara meningkatkan motivasi para pekerja di sini. Mungkin meningkatkan motivasi Mbak ya. Pernah dikasih bonus Pak Mas? Bonus. Oh iya. Jadi pernah sih Mbak dikasih bonus gitu pernah. Terus THR juga ada. Mungkin itu ya Mbak motivasi. Itu siap. Kemudian apa aja faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha? Manajemen Mbak ya. Manajemennya. Kemudian bagaimana mengelola modal untuk usaha peternakan sapi perah? Waduh ini Mbak. Kurang tahu ya Mbak, mungkin itu ownernya ya. Ini ya. Kurang tahu. Yes. 2, 3. Kira-kira di sini pernah nggak Mas mengalami kerugian dan apa yang dilakukan kalau kita mengalami kerugian itu? Pernah Mbak, jadi kemarin di sini itu kerugiannya itu pertama salah beli sapi, yang kedua tentang pakan. Yang salah beli sapi itu jadi kita beli sapi yang mahal, ternyata susunya keluar sedikit. Kemudian yang pakan yang tadi terlalu tinggi protein, dan untuk mengatasinya ya yang sapi tadi, sapi yang jelek kita jual, kita belikan yang lebih bagus. Untuk yang pakan kita ganti pakan yang lebih bagus. Kemudian apakah keputusan bersifat terpusat pada pemilik usaha? Enggak sih Mbak, enggak. Jadi gini kita sharing aja sih Mbak, biasanya sharing untuk keputusan itu. Jadi di sini boleh ya kayak kita memberikan masukan atau saran? Iya boleh. Terus di sini pernah nggak ada keputusan yang diambil dari ibu pekerja? Sering Mbak, malah sering pekerjaannya daripada ngurus. Salah satu contohnya gimana Mas? Biasanya untuk ini Mbak ya, waktu pemerahan si ownernya itu suruh kita lebih pagi. Nah ternyata itu susunya cuma keluar sedikit. Nah kita memberi keputusan untuk supaya lebih siang sedikit supaya susunya lebih banyak. Oke. Begitu. Kita yang udah. Ini udah aku video guys tadi. Oh, udah di video. Oh, udah. Biasanya mana ya Mbak? Ya, terserah sih Mbak sebetulnya. Biasanya ya sini apa? Nanti Nggak kedengar nggak sih kalau pakai ini? Kedengeran. ntar ya Mbak. Ya. Sek. Biarin yang ngedit kan kita nanti di deh takut yang ngedit dulu. Sayang.